Video ini gue buat kalau misalnya di depannya melakukan klarifikasi yang pertama kali waktu Erika ke Om Ded. Kalau dia melakukan klarifikasi kayak gini, menurut kalian gimana? Coba tulis di komen. Kalau misalnya rame, mungkin gue bikin kira-kira apa yang bisa dilakukan Panda berikutnya supaya ini masalahnya beres. Saya DJ Panda, dan saya mau menanggapi podcast yang baru aja terbit. Betul, saya adalah ayah dari kandungan yang ada di dalam Mbak Erika Karlina. Betul, seperti diceritakan, saya ketemu Mbak R melalui live TikTok. Yang waktu itu Mbak R sawer, lalu kita ketemu, lalu hubungan kita berlanjut, dan bahkan waktu saya DJ di luar kota, Mbak R juga datang untuk memberikan saya surprise. Tentu saja saya nggak nolak. Dengan senang hati bisa menjalin hubungan dengan dambaan cowok-cowok se-Indonesia. Saya ngerasa saya yang masih muda dan baru merintis karir ini sangat tersanjung lah bisa dilirik sama Mbak R yang begitu terkenal di dunia selebriti Indonesia, sangat sukses, multi talenta. Tentu saja ego saya sebagai laki-laki merasa bangga. Tapi pada akhirnya kami sempat hilang kontak. Lalu tiba-tiba di bulan Desember saya diberitahu Mbak R bahwa saya adalah ayah dari anak dalam kandungannya. Saya shock, kaget, singkat cerita, dan saya bermaksud untuk bertanggung jawab dan tidak lari dari masalah. Kami bermaksud menikah, saya juga mau mengurus anaknya, bahkan udah memesan cincin dan menyiapkan pernikahan sesuai cerita Mbak R. Dan kami memutuskan untuk tinggal bersama untuk mempersiapkan pernikahan dan juga mempererat hubungan karena gimana pun kami belum pernah pacaran sesungguhnya, belum pernah hubungan sesungguhnya. Jadi kami tinggal bareng dari bulan Januari. Namun unfortunately di bulan Februari hubungan kami pisah. Mungkin itu salah saya belum siap dengan pressure setinggi ini. Mungkin Mbak R merasa tidak cocok dengan saya. Dan kalau dipikir-pikir lagi memang kami bubar mungkin karena masalah kecil. Yang saya seharusnya sebagai laki-laki bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi mungkin karena ego saya dan juga saya kurang berpengalaman menjalin hubungan yang penuh komitmen, ditambah lagi pressure adanya bayi ini, adanya pernikahan ini, mungkin saya belum cukup dewasa untuk menghadapi itu semua. Ego saya terlalu tinggi dan termakan emosi. Dan saya kurang menghadapinya dengan sabar dan toleransi. Seharusnya saya sadar bahwa saya sedang berhadapan dengan wanita hamil yang mungkin secara hormon, secara emosi, perlu disupport dan dengan dalam keadaan yang labil. Bukan untuk diajak berdebat atau bertengkar. Namun nasi udah menjadi bubur pada bulan Februari, begitu cincin itu jadi, di saat itu juga saya diusir. Mbak R bilang, saya tidak perlu bertanggung jawab lagi, kalau bisa anak ini tidak tahu siapa bapaknya. Sebagai laki-laki, saya termakan emosi, akhirnya saya pergi dari rumah itu. Saya merasa terhina, merasa gagal mempertahankan Mbak R. Saya bercampur antara marah, malu, frustasi, kecewa, dan sedih. Semua perasaan itu bercampur aduk. Saya berusaha melupakan kejadian ini dengan fokus kembali kehidupan saya yang normal. Dengan pekerjaan DJ, party-party lagi, curhat, dan bergaul lagi dengan perempuan lain. Mungkin itu sepertinya langkah yang kurang bijak, cuma itu langkah yang saya tahu kalau biasanya saya putus hubungan. Itu yang saya lakukan untuk melupakan dan move on dengan kehidupan saya lagi. Kalau dipikir-pikir, ini bukan langkah yang bijak. Saya juga emang nggak berusaha ngontak Mbak R setelah itu. Saya juga nggak nanya tentang... Karena saya juga ngerasa di pembicaraan terakhir saya diusir dan tidak mau diakui. Saya nggak tahu, tapi saya juga nggak mau memaksakan. Dan saya gengsi untuk menanyakan. Yang menjadi salah paham mendalam di sini adalah Mbak R merasa terancam. Saya tidak pernah bermaksud mengancam. Saya hanya curhat di WhatsApp grup pribadi saya. Pribadi. Yang isinya beranggota 500 orang dengan setting auto-delete setelah 24 jam. Tidak bermaksud untuk go public atau menghasut publik
untuk menteror Mbak R atau mengancam Mbak R. Kalau saya bermaksud publik, saya akan melakukan itu di social media saya. Tapi ini adalah WhatsApp grup saya sendiri, private, dan isinya hanya curhat. Di mana saat itu pendukung saya yang belum tahu sebenarnya apa yang terjadi, menanyakan hubungan saya dan Mbak R. Saya menjelaskan bahwa itu hanya gimmick untuk meredam berbagai pertanyaan. Dan pertanyaannya berlanjut terus, akhirnya saya mengeluarkan seperti seakan-akan tanya aja Mbak R, ayahnya siapa? Dengan maksud saya tuh sebenarnya ingin teriak ke dunia ini bahwa saya loh sebenarnya bapak yang ada dalam kandungannya Mbak R. Cuma saya tahu kalau saya berbicara seperti itu tidak ada yang percaya atau nanti malah menjadi berantakan. Makanya saya bilangnya ke WhatsApp grup pribadi saya, tanya aja ke Mbak R, siapa bapak dari kandungan itu. Tidak bermaksud mengancam. Jadi itu adalah refleks saya karena begitu banyak pertanyaan soal hubungan saya dan Mbak R ini. Tidak mungkin saya bermaksud mengancam karena gimana pun itu adalah anak saya juga. Kalau mereka yang dalam WhatsApp grup private ini bertanya ke Mbak R dan itu terkesan meledek, mengancam, atau membahayakan, saya minta maaf karena saya tidak bisa mengontrol mereka semua. Saya sangat menyesal kalau itu terjadi dan sama sekali tidak ada maksud. Mengenai parodi ibu hamil pakai daster, itu hanya terbawa situasi belaka, tidak menyangka itu menjadi masalah, karena saya sempat melihat Mbak R juga mengisi acara clubbing dengan Bravi dan teman-temannya di acara clubbing. Kami tidak berpikir bahwa itu terkesan menyakitkan atau apa. Menyindir mungkin ya, karena dalam hati saya juga menyindir, kok ibu hamil tapi masih clubbing. Terus terang saya juga cemburu dengan keadaan itu. Dan itu merupakan penumpahan frustasi saya. Ini mungkin terlalu panjang klarifikasi saya. Maaf kepada Mbak R dan keluarga. Saya kurang sabar dan kurang bijak menghadapi ini semua. Kalau bisa kita ketemu in private untuk menyelesaikan ini sampai tuntas dan sebaik-baiknya.